Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan buku kita yang belum selesai, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Untuk kamu yang belum melihat part satunya, silahkan dilihat dulu biar nanti bisa nyambung ke part 2 ini. Oke? Kita lanjutkan ke halaman 111. Kita tidak bisa selalu mengambil kendali terhadap apa yang terjadi pada kita, namun kita selalu bisa mengendalikan cara kita menafsirkan segala hal yang menimpa kita dan cara kita merespon. Di sini kita dibawa untuk menghadapi kenyataan. Kita nggak bisa menghindari apapun yang terjadi sama kita, tapi kita bisa memilih respon seperti apa sih yang ingin kita keluarkan? Bagaimana sih cara kita menanggapi problem atau masalah-masalah yang didatangkan ke kita? Apakah kita memilih untuk bersemangat, untuk maju, untuk pantang menyerah menghadapi semua cobaan itu? Atau kita memilih untuk diam, menunggu pertolongan datang, menunggu emas jatuh dari langit? Semua itu kembali ke kita. Halaman 117. Pada suatu titik, setelah aliran air mata dirasa telah cukup, saya mulai berpikir dan memahami bahwa meskipun dia telah melakukan sesuatu yang buruk kepada saya dan dia layak disalahkan, sekarang tanggung jawab saya lah untuk membuat diri saya kembali gembira. Dia tidak akan pernah muncul dan memperbaiki segala hal yang terjadi pada saya. Saya harus memperbaikinya sendiri. Dalam hidup, nggak mungkin semua orang suka sama kita. Pasti ada yang berbuat jahat atau menyakiti kita. Tapi yang perlu kita ingat adalah dia tidak punya tanggung jawab untuk membuat diri kita bahagia lagi. Walaupun dia sebenarnya salah, dia telah menyakiti kita. Tapi diri kita lah yang bertanggung jawab untuk membuat kita bahagia lagi. Oke, kalau dia minta maaf. Kalau kita memaafkan dia dan lukanya itu masih kita rasakan, maka sama aja, kita nggak akan bahagia juga. Maka intinya kita lupakan semua kejahatan yang dia lakukan, sehingga kita bisa bahagia lagi. Maka di saat kamu disakiti, tugasmu adalah memastikan diri kamu kembali bahagia. Halaman 123. Saya bisa saja marah kepada pria ini dan berdebat dengannya, mencoba membalaskan rasa sakit saya yang hanya akan membuat kami berdua tampak tolol dan tidak peka. Masih sambungan tentang orang jahat. Jika seseorang menjahati kamu, berbuat jahat sama kita, menyakiti kita, kita sebenarnya punya hak untuk membalasnya. Tapi yang harus kamu ingat adalah di saat kita membalas, di saat itu pula lah kita berada pada satu level yang sama dengan dia. Kita nggak jauh beda dengan dia. Maka cara terbaik untuk menghadapi orang yang jahat sama kita adalah dengan bersabar, mendoakan dia dengan kebaikan, dan lakukan kebaikannya lebih lagi untuk dia. Sehingga nampak bahwa level kita itu jauh di atas dia. Halaman 128, aku suka banget sama quote-nya. Tidak seorang pun dapat melalui kehidupan tanpa membawa bekas luka di pintu keluar. Yang namanya manusia pasti punya luka di dalam dirinya, pasti punya masalah. Hanya saja mereka memilih untuk tidak menampakkannya. Di media sosial misalnya, di Facebook, di Instagram, yang kita nampak tuh kan kayaknya rumput tetangga itu lebih hijau aja gitu kan. Semuanya mereka nampak bahagia. Mereka jalan-jalan, keluarganya lengkap, persahabatannya bagus, pokoknya semua nampaknya bagus, semua nampaknya perfect. Tapi kamu harus ingat, semua orang yang bernama manusia pasti mempunyai sisi gelap di dalam dirinya, pasti mempunyai luka yang dia simpan sendirian. Jadi, di saat kamu merasakan luka yang teramat sangat, kamu harus ingat bahwa kamu nggak sendiri. Semua orang juga merasakan hal yang sama. Hanya saja, mereka memilih menyembunyikannya. Atau setidaknya, mereka memilih untuk membaginya hanya dengan orang-orang tertentu saja. Halaman 174. Perbaikan dalam segala bidang dilatar belakangi oleh ribuan kesalahan kecil dan besarnya kesuksesan Anda berdasar pada berapa kali Anda gagal melakukan sesuatu. Ini pernah waktu masih kuliah dulu, seorang senior berkata padaku, jika kamu ingin sukses, maka mulailah kegagalanmu dari sekarang. Itu hit me so well. Nggak ada istilahnya sukses yang instan, nggak ada istilahnya sukses langsung berada di sini, nggak. Sukses itu adalah kumpulan dari berbagai macam percobaan-percobaan yang gagal. Jadi kalau kamu ingin sukses, pastikan mulai dari sekarang kamu sudah memulai kegagalanmu. Kita nggak pernah tahu di kegagalan kita yang keberapa sukses itu ada sebenarnya. Di saat kita baru menyerah di kegagalan 4, siapa tahu kita coba satu kali lagi berhasil. Di saat kita udah mencoba ke 10, ke 20, siapa tahu di saat kita hampir menyerah itu, di percobaan 21 dia sukses itu berada gitu.
Jadi pastikan kalau kamu memang yakin itu adalah hal yang pengen banget kamu raih, itu adalah mimpimu, maka kejarlah, lakukan berbagai macam percobaan, kegagalan-kegagalan, agar kamu bisa meraih kesuksesan itu. Selanjutnya halaman 178, ini sangat dalam juga. Pencapaian yang paling membanggakan muncul dalam wajah kemalangan yang amat besar. Wah, semuanya paradoks, tapi benar, memang itu adanya. Semakin pohon itu tumbuh besar, semakin pohon itu tinggi, maka angin yang menerpanya juga semakin kencang. Badai petir yang akan mengenainya juga akan semakin deras. Berbeda dengan semak belukar yang tumbuhnya di bawah yang kecil, anginnya sepoi-sepoi yang menderanya. Hujan yang datang pun hujan yang udah menjadi gerimis gitu. Jadi, jika kamu sekarang ini berada pada fase hidupmu yang rasanya teramat malang, yang rasanya teramat menderita, rasanya semua beban di pundakmu, maka itu sebenarnya kesempatan untukmu naik menuju level paling tinggi di dalam kehidupanmu. Jadi, nggak usah bersedih, cukup bersabar dan hadapi dengan senyuman. Halaman 199, untuk menilai X, kita harus menolak non-X. Kalau aku memaknainya kayak gini. Misalnya kita baru kenal sama si A. Kita belum tahu nih sifat si A ini kayak gimana. Tapi kita banyak mendengar desas-desus dari orang-orang sekitar. Si B bilang si A tuh kayak gini, si C bilang si A tuh kayak gini. Nah, kalau kita ingin memberikan penilaian yang objektif sama si A, kita harus membuang semua penilaian dari si B, si C, si D, dan yang lainnya. Sehingga kita benar-benar memulai dari nol, sehingga kita benar-benar melihat dia apa adanya dia gitu. Maka kalau ingin menilai X, buanglah non-X. Halaman 205, seorang ibu yang dominan mungkin mengambil tanggung jawab atas semua masalah yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Keistimewaan ini kemudian menurun pada anak-anaknya, sehingga ketika dewasa, mereka yakin kalau orang lain harus selalu bertanggung jawab atas masalah mereka. Misalnya, di sekolah, anak kita menghilangkan pensil temannya. Terus dia pulangkan, dia ceritalah tentang itu. Oh, nggak apa-apa, nanti ibu ganti, nanti kasih ya ke temannya. Nah, terus misalnya dia berantem sama temannya, lagi main-main di rumah teman, terus berantem, terus dia pulang. Lalu kita pergi langsung ke rumah si tetangga ini, meminta maaf ke ibunya, mengantarkan anaknya pergi berobat. Lama-lama, dalam pola pikir anak akan terbentuk bahwa apapun yang aku lakukan, ibu akan ada. Apapun yang aku lakukan, ibu yang akan bertanggung jawab. Sehingga dia terbiasa tumbuh menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Dia terbiasa tumbuh untuk apapun kesalahan yang dilakukannya akan selalu ada kambing hitam yang harus bertanggung jawab. Maka ini sebenarnya berbahaya. Walaupun tindakan kita itu sebenarnya berawal dari rasa sayang. Kita bertanggung jawab untuk anak ini karena kita sayang sama dia. Merasa bahwa kita harus menolong dia gitu kan. Tapi ini berbahaya. Maka cara terbaik adalah jika anak melakukan kesalahan, suruh dia yang bertanggung jawab. Kita boleh menemani, tapi suruh dia yang lakukan. Suruh dia yang minta maaf sama temannya, suruh dia yang mengembalikan pensil yang hilang tadi, dan juga saat dia membuat menangis anak tetangga, suruh dia yang ke sana untuk minta maaf. Walaupun nanti kita temani gitu. Halaman 212. Jika dua orang yang dekat tidak mampu mengeluarkan unek-unek perbedaan secara terbuka dan vokal, hubungan tersebut berdasar pada manipulasi dan salah tafsir, dan perlahan itu akan menjadi racun. Ini bisa kita terapkan dalam hubungan jenis apapun. Kalau dia mencontohkannya hubungan pernikahan, tapi kita bisa bawakan ke dalam hubungan persahabatan, hubungan rekan kerja, hubungan anak dengan orang tua. Jadi, berbeda pendapat, berbeda paham itu nggak masalah, selama kita mampu mengkomunikasikannya, mampu mengeluarkannya. Aku tidak suka kalau kamu seperti ini, aku lebih suka kalau kamu seperti ini. Jadi, jangan disimpan terus-terusan, jangan dimaklumin terus-terusan. Misalnya dia melakukan kesalahan, oh ya udah, kita maafin aja. Ketahuilah bahwa kamu sebenarnya sedang menabung bom waktu. Suatu saat nanti dia pasti bakal meledak. Kenapa? Karena kita manusia. We are only human. Gak mampu untuk menahan semuanya sendirian. Suatu saat, walaupun sekarang kita maafin, besok kita maafin, nanti dia akan meledak juga ujung-ujungnya. Jadi, jangan menyimpan racun.
Sebaiknya apapun yang terjadi, kita komunikasikan dengan terbuka, dengan sopan, dengan baik, sehingga jalan keluarnya bisa muncul gitu. Agar hubungan itu tidak menjadi sebuah kepura-puraan. Alangkah capeknya kita hidup dalam kepura-puraan, ya kan? Masih seputar hubungan, halaman 213. Tanpa kepercayaan, hubungan mulai terasa seperti sebuah beban, seperti suatu ancaman yang harus terus diwaspadai dan dicurigai, alih-alih dinikmati. Kunci dari sebuah hubungan adalah kepercayaan. Yang pertama tadi komunikasi, tentu saja. Yang kedua kepercayaan. Di saat kepercayaan sudah hilang, maka yang ada hanyalah kecurigaan, yang ada hanyalah beban, yang ada hanyalah masalah. Jadi, saling percaya itu adalah fondasi awal sebuah hubungan. Maka jangan sekali-kali merusak kepercayaan, karena dia ibarat kaca. Sekalinya pecah, bisa dilem lagi dengan berbagai macam usaha, tapi nggak bakal utuh seperti semula lagi. Kita lanjut dengan quote terakhir kita, halaman 231. Ini quote paling pamungkas dari buku ini sih menurutku. Dan untuk bisa sungguh-sungguh bodoh amat terhadap sesuatu, seseorang perlu sampai pada tahap semi-spiritual di mana orang tersebut menyadari kefanaan dirinya. Jadi, di saat kita menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini fana, kita ini fana, maka semua hal yang terjadi pada hidup kita tuh akan kita rasa sebagai bodoh amat lah, ntar lagi juga pulang, gitu kan. Karena kehidupan kita yang abadi itu di akhirat. Intinya kita mendalami dulu agama, kita paham dengan kefanaan dunia ini. Seberapa berat pun cobaan, toh kita nggak akan selamanya di cobaan itu, toh kita akan kembali juga ke akhirat, ke kampung halaman kita. Maka buat apa pusing-pusing banget mikirinnya gitu kan. Bodoh amat lah gitu. Oke, akhirnya selesai kita bahas satu buku. Itulah beberapa quote penting yang aku rasa sangat berkesan dari buku ini. Dan jika kamu membacanya sendiri, tentu saja quote-quote yang menurutku biasa aja, siapa tahu bagi kamu lebih mengenal lagi. Karena kita punya latar belakang kehidupan yang berbeda, kita punya perspektif dan cara pandang yang berbeda, sehingga cara kamu memaknai buku ini juga pasti akan berbeda. Jadi, mulai sekarang, let's open your book. Segitu aja, sampai ketemu di buku kita selanjutnya. Kalau kamu punya rekomendasi buku yang bisa kita baca bersama, yang bisa kita bahas bareng, boleh ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.